Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anstobius Xiaoming dari kelas 12 IMIA 3. Hari ini saya akan mengerjakan ujian harian ketiga agama Kristen, menjelaskan mengenai bab 5 dan bab 6 menurut subbabnya. Yang pertama adalah pengertian multikulturalisme dari bab 5. Multikulturalisme adalah sebuah fakta di masyarakat atas adanya keberagaman. Terdapatnya perbedaan secara budaya, secara adat istiadat, kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan ras, geografis, dan bahkan perbedaan agama di dalam suatu daerah. Tujuan dipelajarinya multikulturalisme adalah untuk mampu menerima segala perbedaan yang dimiliki manusia dan memperlakukan manusia seluruhnya sebagai manusia yang bermartabat dan merupakan makhluk ciptaan Tuhan sesuai dengan HAM dan juga dengan prinsip-prinsip keadilan. Kemudian, subbab B, masyarakat multikultur Indonesia. Jadi, pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang sangat multikultural karena memang ada lebih dari 1000 bahasa, lebih dari 1300 suku dan tersebar dalam lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Dan juga dengan 6 agama yang diakui di Indonesia itu sendiri. Tapi semuanya itu sebenarnya sudah terjamin oleh Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Ditambah lagi dengan slogan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun begitu kuat dasar tersebut, masih banyak perilaku diskriminatif di Indonesia itu sendiri. Antar suku misalnya atau antar agama misalnya. Seringkali disebabkan oleh ketidaksamaan akses yang diberikan kepada masyarakat tertentu sehingga muncul kecemburuan dan akhirnya berujung pada sebuah konflik. Kemudian, bagian C adalah kata Alkitab mengenai multikulturalisme. Sebenarnya Alkitab tidak ada secara langsung menjelaskan mengenai multikulturalisme ini. Namun, terhadap kaitannya dengan kasih dari Allah, kebaikan dan juga kesetaraan, keselamatan juga, itu diberikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Jika kita kutip dari Galatia 3 ayat 28, tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan di dalam Kristus. Artinya Kristus mengasihi semuanya tanpa terkecuali. Atau kita kutip juga dari Kolose 3 ayat 11, yang makin memperjelas bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu tanpa terkecuali. Sebenarnya banyak cerita lain yang menjelaskan multikulturalisme dalam Alkitab di dalam Alkitab, dari awal hingga kedatangan Yesus, bahkan hingga kematiannya dan kenaikannya ke surga masih ada, bahkan setelah itu, di mana kasih terhadap manusia adalah sama tanpa terkecuali. Kemudian bagian D adalah menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikultur di dalam masyarakat kita. Sebenarnya bagi umat Kristen sendiri di Indonesia khususnya seringkali terjadi batasan, seperti ketika saat ingin mendirikan gereja, itu biasanya banyak kendala seperti izin-izin masyarakat yang tidak diberikan misalnya. Tapi jika dilihat lebih dalam, bahkan gereja di Indonesia secara internal dibangun atas suku-suku tertentu, misalnya HKBP yang untuk suku Batak, atau GBKP yang untuk suku Karo, GKPS untuk Simalungun, dan lain-lain. Tapi syukurnya di masa sekarang ini gereja-gereja tersebut sudah lebih terbuka kepada multikulturalisme dan menerima masyarakat yang masuk tanpa membedakan ras atau suku tertentunya. Nah, untuk memperlengkap, ini juga beberapa hal yang harus dihindari dalam kehidupan multikultural. Yang pertama adalah primordialisme, yaitu rasa kesukuan yang berlebihan di mana kita menganggap suku kita paling hebat dari segala suku yang lain. Ini biasanya menimbulkan rasa ketidakmampuan kita untuk hidup bersama dengan orang yang bersuku lain di dalam masyarakat. Yang kedua adalah sifat etnosentrisme, di mana kita hanya berpangkal pada kebudayaan kita sehingga kita seringkali menganggap remeh kebudayaan lain. Yang ketiga adalah diskriminatif, yaitu adanya perilaku yang membedakan sesama warga terhadap yang membedakan warga-warga tergantung pada kategori-kategori tertentu. Dan yang terakhir juga adalah stereotipe, adalah ekspektasi kita mengenai konsepsi sifat dari golongan tertentu. Itu adalah 4 hal yang perlu dihindari saat hidup dalam multikulturalisme, dan juga harus ditambahkan dengan edukasi masyarakat bahwa perbedaan bukanlah halangan.
Lalu masuk ke bab 6 dengan judul Gereja dan Multikulturalisme. Bagian pertama adalah bagaimana multikulturalisme di dalam Alkitab. Saya jelaskan kembali. Namun secara berbeda, yaitu diketahui bahwa zaman dahulu Israel adalah umat pilihan di dalam kehidupan Alkitab. Meskipun begitu, mereka dari perjanjian lama sampai perjanjian baru pun harus hidup berdampingan dengan bangsa yang lain, bangsa Mesir, bangsa Yahudi, dan segala macamnya, tidak terbatas dari apa agamanya. Yang itu memaksa mereka untuk bekerja sama di dalam mempertahankan hidup mereka. Kemudian kalau kita kutip lagi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, dijelaskan bahwa orang dari berbagai daerah dan budaya itu mendengar khotbah Petrus saat di dalam kisah tersebut. Jadi saya simpulkan bahwa intinya adalah bahwa Alkitab ditandai oleh kemajemukan dan keanekaragaman budaya dan agama. Dalam Alkitab itu banyak cerita yang sudah menyimbolkan bahwa multikulturalisme sudah ada sejak dahulu, bukan hanya sekarang di dunia modern ini. Kemudian subbab B, Gereja Kristen di Indonesia adalah multikultur. Setelah penjelasan di bab 5 tadi, saya akan memberikan beberapa bukti. Yang pertama adalah bahwa sekarang gereja-gereja di Indonesia memiliki anggota yang terbuka dari berbagai kalangan. Tidak membedakan harus orang yang bersuku Jawa misalnya atau orang yang harus bersuku Batak. Semuanya sekarang sudah lebih terbuka lagi. Kemudian kedua adalah gereja mulai mengadopsi unsur-unsur budaya yang banyak dan kemudian diadaptasi ke dalam pelayanan gereja itu masing-masing. Bukti ketiga adalah bahwa pelayanan ditujukan secara umum, tidak hanya untuk masyarakat gerejanya itu saja. Apalagi dengan adanya kemudahan internet melalui YouTube dan juga platform-platform lainnya saat ini, pelayanan tersebut menjadi bersifat jauh lebih umum. Bahkan juga bukti keempat adalah bahwa banyak gereja yang melakukan studi kebudayaan untuk kemudian diajarkan ke dalam ajaran di gerejanya. Masuk ke subbab berikutnya, yaitu belajar dari Yesus. Seperti yang kita tahu, Yesus adalah sosok yang menggambarkan multikulturalisme dari perjalanannya selama di dunia ini. Ini adalah bukti-buktinya. Saya mengambil dua bukti. Yang pertama adalah Yesus mengasihi manusia tanpa terkecuali. Dan buktinya adalah banyaknya orang-orang yang disembuhkan dia tidak terbatas pada apa agamanya dahulu. Seperti saat dia menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta, dia tidak menanya apakah agamanya terlebih dahulu. Apalagi saat dia menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat, dia tidak mempertanyakan agamanya terlebih dahulu, tidak mempertanyakan dari suku apa, apakah orang Israel atau orang Yahudi. Yesus selalu membantu semua orang tanpa terkecuali. Dan bukti kedua adalah bahwa melakukan kehendak Allah itu dilakukan melalui kerjasama. Ditambah dengan nilai sosial bahwa manusia adalah makhluk sosial, memberikan arti bahwa manusia harus bekerja sama dalam pelayanan kepada Kristus itu sendiri. Di dalam gereja misalnya, kita tidak bisa hanya berpegang pada diri sendiri. Jadi misalnya di gereja yang bersifat multikultural, kita tidak bisa membedakan orang yang mampu bekerja atau tidak berdasarkan stereotipe tertentu. Dan juga yang subbab terakhir adalah tantangan yang sekarang dihadapi gereja-gereja dalam mewujudkan multikulturalisme. Saya ambil 3 tantangan. Yang pertama adalah dalam gereja tertentu masih ada sifat yang anti budaya lokal karena terbawa-bawa oleh kolonialisme di zaman dahulu. Yang kedua adalah banyaknya prasangka-prasangka buruk terhadap kalangan tertentu yang terus dibangun. Yang ketiga adalah adanya sifat individualisme. Sifat bahwa tidak mau peduli terhadap adanya kumpulan orang-orang di dalam gereja, kecuali itu menguntungkan bagi diri sendiri. Solusi yang bisa diambil dari sini adalah, yang bisa diaplikasikan pada masalah ini adalah perubahan pola pikir masyarakat untuk jadi lebih terbuka dan juga membangun keinginan untuk menjalin hubungan sosial tanpa membedakan orang-orang di sekitar kita. Sekian penjelasan saya mengenai bab 5 dan bab 6.
Saya Hans Tobias Siombing dari kelas 12 IME 3 Ujian Agama NH3 tahun 2021.